warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nurun ala nur, yahdillahu linurihi mayasya wa yahribu lahul amsala linnas, wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sataria Syahid. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Oleh saudaraku yang hadir pada malam hari ini, tadi kakek baca Al-Quran surat Nur ayat 35 tapi sepotong yang berbunyi dengan bahasa Indonesianya, nur di atas nur, Allah berikan nur itu siapa yang dikendakinya. Allah buat misal pada manusia, sesungguhnya Allah maha luas akan ilmunya. Jadi kalau cerita tentang masalah nur dalam diri manusia yang diberikan oleh Allah, yaitu ada 7 ya. Dalam diri manusia itu mengandung 7 nur. Yang pertama adalah nur hewan, yang kedua nur insan, yang ketiga nur ihsan, yang keempat nur muslim, yang kelima nur mukmin, yang keenam nur Muhammad, yang ketujuh nurullah. Mungkin hari-hari yang lalu sebagian ada yang telah mendengar yaitu kajian ini, tapi sebagian belum ya tentang masalah nur ini. Jadi nur itu yang mengendalikan pola pikir manusia sehari-hari kita di dunia ini. Jadi kalau manusia itu mengandung nur hewan, yang menggerakkan pola pikirnya itu nur hewan, maka manusianya itu tiap harinya hanya mencari makan dan mencari makan. Dia enggan beragama, enggan nuntut ilmu, pas mirip dengan hewan, makan dan tidur, makan dan tidur. Itulah wujud daripada yaitu pengendalian nur hewan tadi. Jadi kalau kita masih begitu dalam kehidupan kita, cepat-cepat kita pindah. Karena itu nur hewan itu membahayakan diri manusia. Ketika manusia itu meninggal dunia dengan dikendalikan oleh nur hewan, maka wujud sukmanya itu wujudnya hewan, bukan manusia. Ini yang kita takutin nanti ya. Wujudnya bukan manusia tapi hewan. Sementara waktu mati disolati, dikapak, dicikiri, ditaklili kan gitu, tapi wujudnya hewan. Andai kata yang zikir tadi, yang tadi tahu wujudnya yang mati itu hewan, pasti dia berlarian semua, nggak mau wirid dia. Maka dari itu kita merenung ke dalam sana ya. Kita diwajibkan, wajib adinya itu mencari harta, sampai kaya kalau bisa, karena Allah itu melarang manusia itu miskin. Tapi ya, tapi manusia tadi diwajibkan itu yaitu menjadi yaitu manusia ataupun insan, nggak hewan. Maka carilah harta sebanyak-banyaknya, karena perintah Nabi.
Kejarlah duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya, tapi jangan lupa akhiratmu, karena esok kamu akan mati. Nah, itu pesan Nabi. Jadi kalau kita masih asik dengan dunia dan dunia, nggak mikiri kita itu belajar mengaji ataupun ibadah agama, nanti ketika meninggal dunia wujud kita tuh hewan, bukan manusia. Ya. Yang kedua namanya nur muslim, ya, nur insan. Nur insan ini, ya, apabila mengendalikan pola pikir manusia, itu manusianya itu tetap mencari harta sehari-harinya, tapi kadang-kadang dia tuh berkeinginan, yaitu beragama, ingin ibadah sholat, ingin itu, ingin ini, ingin ngaji, tapi karena lebih kuat yaitu nafsu hewannya tadi, maka kalah kebaikan tadi. Akhirnya hanya keinginan saja dia itu ngaji, hanya keinginan saja dia itu ibadah. Kenyataannya toh disibukkan dengan dunia dan dunia. Itu insan. Jadi insan ini apabila meninggal dunia, wujudnya itu yaitu manusia setengah hewan. Ini yang kena proses nanti. Nah, kenapa kok ada manusianya? Karena dia itu ada keinginan ngaji, ada keinginan ibadah. Maka keinginan tadi itu dikasih pahala oleh Allah, sehingga perwujudan sukmanya itu sedikit ada manusia. Contohnya begini, ya. Ada seekor kambing, semua bentuknya kambing, tapi kakinya manusia. Kira-kira begitulah. Kakinya manusia. Jadi kita itu harus maju ke depan, ya. Maju ke depan, jangan sampai kita itu tertipu. Hidup dunia ini sekali aja, ya. Berhasil nggak berhasil dunia ini yang kita kejar ini, tapi kata Nabi Muhammad tadi, tapi jangan lupa akhiratmu, karena esok kamu akan mati. Nah, maka ngajilah, karena wajib pertama pada manusia, wajib sebelum wajib, yaitu namanya wajib akli, yaitu menuntut ilmu, ya. Jadi orang menuntut ilmu tadi itu walaupun belum sampai tingkat kemampuan pola pikirnya, tapi Allah ampuni dosa-dosanya karena dia sudah belajar, sudah punya keinginan menjadi orang yang baik. Dari keinginan itulah Allah ampuni segala dosa-dosanya. Maka Allah kasih stempel, yaitu bentuk manusia di badannya, separuh hewan, separuh manusia. Ini yang diproses nanti di neraka jahanam sampai jadi manusia kembali, kena proses. Ya mudah-mudahan kita yang ngaji ini enggak, ya, enggak begitu. Dan yang ketiga, nur apa? Nur ihsan. Ya. Nur ihsan ini apabila mengendalikan pola pikir manusia, maka manusianya itu tetap mencari dunia, tapi dia menyelingi kehidupannya itu dengan belajar mengaji, dengan yaitu ibadah. Kalau tadi hanya keinginan, ya. Kalau nur insan tadi hanya keinginan ngaji, tapi nggak jadi ngaji. Punya keinginan ibadah, nggak jadi ibadah, itu nur insan. Tapi nur ihsan, dia ibadah ngaji, belajar ngajinya taat, ibadahnya taat, tapi dunianya tetap dikejarnya dia itu. Maka seimbang, dunia dan akhirat seimbang dia kerjakan. Itulah pola pikir daripada nur ihsan tadi. Kan nur tadi itu mengendalikan keinginan kita, pola pikir kita, ya. Nurun ala nur, nur di atas nur, yahdillahu li nurihi mayasa. Allah berikan nur itu siapa yang dikendakinya, ya. Wa yahribulahul amsalalinas, Allah buat misal pada manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah maha luas akan ilmunya. Jadi nur ihsan ini mengendalikan pola pikir manusia, manusianya itu seimbang cara hidupnya, ya. Ngejar dunia dan ngejar akhirat. Tapi ilmu-ilmu yang didapatkan, ya, ibadah-ibadah yang diperbuat hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.
Itu. Nanti kalau dia itu meninggal dunia, wujud sukmanya itu manusia yang tua. Sementara penghuni surga itu manusia yang tampan-tampan, yang masih muda. Kata Nabi Muhammad, yang umurnya rata-rata 17 tahun. Jadi kalau yang tua macam mana kira-kira nih? Diusir nggak di surga nanti? Ya. Bukan pengusiran, tapi dimasukkan surga Pantai Jumpo. Karena wajahnya tua ini kelompok. Surga Pantai Jumpo. Itu tadi Nur Ihsan, Nur Muslim. Ya. Nur Muslim ini apabila mengendalikan pola pikir manusia, maka manusianya itu yang diutamakan itu agama. Tapi dunia tetap dikejar. Tapi lebih utama agama, terbalik. Kalau ihsan tadi seimbang. Kalau insan tadi dunia saja, agamanya sikit-sikit. Kalau hewan tadi nggak ada agamanya, yang ada dunia. Ya, jadi kalau Nur Muslim ini, ya Nur Muslim itu ya, dia itu mengejar akhirat itu luar biasa, taat beragama. Tapi dunia tetap dicari juga, dikejar juga. Jangan macam tetangga kita sana, nggak perlu dunia, nanti di ada tinggal semuanya itu kalau mati. Akhirnya dia habis dunianya, dia pun entah marah kemana-mana. Ngomongan dia malah ngena dia sendiri. Nggak perlu itu dunia, yang penting kita itu akhirat. Lagi itu ngejar akhirat, malah kerja dunia, malah utangnya banyak. Akhirnya ditinggal. Jadi Nur Muslim tadi itu mengendalikan dari manusia tadi dengan, yaitu lebih kuat agama dibandingkan dunia. Tapi dunia tetap dikejarnya. Itu nggak boleh tinggalkan, karena itu wajib adi sebagai ibadah manusia dalam rumah tangga. Nah itu. Jadi agama yang dia kejar tadi itu taat dia beragama, dan dia itu gigih dia itu mengaji. Artinya jiwanya itu ada pengajian. Beda loh yang jiwanya ngaji dengan yang jiwanya nggak ngaji, ya. Kalau yang jiwanya ngaji itu sebelum masuk pengajian 2 hari kemudian udah berpikir dia, nanti malam Selasa ngaji ya di sini ya. Itu jiwanya ada pengajian. Tapi kalau jiwanya nggak ngaji, hanya ke bawah aja, lupa kadang-kadang. Oh iya ya, ini malam Selasa ya. Nah itu jiwanya nggak ngaji, karena jiwanya entah kemana-mana. Tapi kalau jiwanya itu yang ngaji, seminggu ya ada pengajian udah inget dia itu, sudah ingat, udah tata sorenya itu mau berangkat, itu jiwanya ngaji. Itu yang mengendalikan yaitu Nur Muslim tadi, lebih kuat agamanya, tapi dunia nggak ditinggalkan. Yang kelima namanya Nur Mukmin. Ya. Nur Mukmin ini apabila mengendalikan diri manusia, pola pikir manusia, itu lebih utama agama dibandingkan dunia. Tapi dunia tetap dikerjakan juga, dijalani, dicari juga. Tapi lebih utama dia dunia. Bahkan sampai dunia itu diagamakan. Itu Nur Mukmin. Dan apa yang didapat dalam pengajiannya disampaikan lagi kepada yang lain. Dan ibadah-ibadah yang dikerjakannya dicontohkan kepada yang lain. Seolah-olah orang Nur Mukmin ini ria, seolah-olah ibadahnya pamer, seolah-olah bagi mereka mengatakan itu ria. Tapi dia tuh buat contoh sama masyarakat, akhlaknya baik, bermasyarakat bertetangga baik, nggak ada saling membenci, nggak ada pergaduhan. Itulah Nur Mukmin yang mengendalikan pola pikir manusia. Ya. Jadi apabila dia meninggal dunia, wujud sukmanya itu manusia yang tampan, yang dirindukan oleh surga. Maka ada doa ayat 3, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, itu kan. Jadi orang-orang mukmin ini dirindukan oleh surga. Belum dia itu meninggal dunia, surga sudah membuka pintu lebar-lebar dan menanti kedatangan dia. Inilah Nur Mukmin. Yang mengandalkan adalah Nur Mukmin tadi. Jadi orangnya itu sifatnya di dunia lebih utama itu agama, tapi nggak ditinggal dunianya, tetap dicari. Dan agama yang diamalkan tadi dicontohkan kepada yang lain. Ilmu-ilmu yang didapat disampaikan kepada yang lain, biar berkembang, biar menjadi itu masyarakat-masyarakat yang bersifat baik. Itu Nur Mukmin. Dan yang ke-6 Nur Muhammad.
Nur Muhammad ini nggak payah kita kaji ya. Contohnya Nabi Muhammad saja, ya. Nabi Muhammad itu yang mendapat Nur Muhammad. Dunia semua itu diserahkan kepada Allah. Nggak ada lagi, yaitu dia itu memiliki yang lain-lain, hanya la ilaha illallah, itu Nur Muhammad. Nah, ini jarang kita dapat ini ya, jarang. Jadi Nur Muhammad ini adalah asal usul kaum ibu. Nah, yang ketujuh Nurullah, ya. Nurullah ini asal usul kaum bapak. Kamu yakin sebelum ada dunia ini, namanya alam roh, itu ada kehidupan enggak? Di sana ada kehidupan, ada 3 nama yang berkuasa, yaitu Allah, Muhammad, dan malaikat di alam roh itu. Karena itu maha gaib, nggak terjangkau oleh pola pikir makhluk, maka yang gaib tadi itu dijahirkan oleh Allah menjadi, yaitu alam semesta ini, diantaranya dunia ini ya. Jadi karena sudah jadi alam semesta ini, sudah ada wujud dunia, maka Allah itu menurunkan nurnya, nurun ala nur, nur di atas nur. Ya, dilahuli nurihi mayasa. Allah berikan nur itu siapa yang dikendakinya. Jadi karena sudah jahir macam gini, Allah pun menurunkan nurnya ke dunia ini. Siapa nurnya Allah? Itulah yang dikatakan laki-laki ataupun Adam kalau bahasa Ibraninya, Adam. Maka ada satu ayat mengatakan kama khalaqal adama bika suratihi. Sebagaimana Allah ciptakan Adam adalah gambaran dirinya. Jadi laki-laki itu gambar Tuhan. Maka laki-laki wajib mempunyai sifat pemimpin, sifat memelihara, bukan perbudakan, tapi pemimpin ya. Karena dia itu gambar Tuhan. Kama khalaqal adama bika suratihi. Jadi jadilah kamu laki-laki yang menjadi hamba Allah, yaitu memimpin rumah tangga dengan kebaikannya dan memelihara keluarganya dengan kebaikan. Ampusakum wa ahlikum nar. Itulah laki-laki. Jadi kalau kamu nggak mau duduk di situ, kamu bukan laki-laki. Jadi kalau nggak mau jadi gambar Tuhan, bukan Adam namanya. Kalau nggak mau jadi khalifah, bukan Adam namanya. Nggak akan aku jadikan Adam di muka bumi ini mungkin jadi khalifah di muka bumi. Jadi kalau nggak mau jadi khalifah ataupun pemimpin rumah tangga, bukan Adam namanya. Jadi kalau nggak Adam siapa pakai? Mungkin dia pakai BH ya, pakai BH. Laki-laki bukan, perempuan bukan ya. Jadi-jadian itu ya. Mimpin nggak bisa, dipimpin dia pemimpin, macam mana gara-gara. Jadi Nurullah itu turun ke dunia dengan yaitu berwujud laki-laki, sifat laki-laki. Ketika Nurullah turun di dunia ini, maka turunlah Nur Muhammad di dunia ini juga. Nur yang ke-6 tadi, dengan wujud yaitu kaum Hawa, perempuan kalau bahasa kita. Kalau bahasa Ibrani kaum Hawa. Jadi Adam dan Hawa itu perwujudan daripada Nurullah dan Nur Muhammad. Maka Nabi Muhammad membuat suatu hadis di dalam kitab Bukhari, sesungguhnya Muhammad itu ibu sekalian alam. Sesungguhnya Muhammad itu ibu sekalian alam. Jadi ibu-ibu yang ada di alam semesta ini berasal daripada Nur Muhammad. Tapi bukan induk ya Bu ya, tapi ibu, bukan induk. Apa bedanya induk dengan ibu? Bedanya ya. Kalau ibu itu di bawah kakinya ada surga, dan sifat ibu itu mendidik. Karena dia dari Nur Muhammad, maka sifatnya itu mendidik anak-anaknya dengan didikan akhlak. Karena Nabi Muhammad turun ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kaum ibu itu punya tugas mendidik anak-anaknya dengan didikan akhlak. Tapi kalau induk, ya, bagaimana perbedaannya?
Kalau induk itu mengajari anaknya cari makan. Tengok isi ayam, ya, jalan ke sana bawa anaknya ngeker-ngeker, ngais-ngais di sana nyari makan. Tengok lembu, jalan ke sana nyari rumputmu, mudah cari makan. Ngajak anaknya nyari makan. Kemanapun dia pergi hanya nyari makan. Maukah ibu-ibu jadi induk? Hanya ngajari anak nyari makan? Mau nggak? Kalau nggak mau, belajarlah jadi keibuan. Ibu itu adalah tonggak zakat semesta ini. Rusaknya masa depan tergantung ibu, majunya masa depan tergantung ibu. Ketika ibu ngajari manusia dengan didikan yang baik, maka masa depan dunia ini menjadi baik. Ketika manusia itu, ibu itu mendidik manusia dengan yang buruk, maka masa depan kaum muda ini akan buruk pula. Contohnya begini. Contohnya, ibu-ibu jangan curhat sendiri, Bu, ya. Kalau nggak mau ngaji pulang aja, ya. Ngajar sendiri. Ya. Kalau ngaji hanya untuk sampean, pulang aja. Ya. Jadi contohnya begini, kaum ibu itu kebanyakan sekarang ini asik dengan HP-nya. Kaum anak asik dengan HP-nya. Sehingga ibu dan anak tadi ini nggak berjumpa, walaupun satu tempat. Nggak berjumpa, ya. Asik sendiri. Main-main sendiri ibunya dengan HP-nya, hanya begitu juga. Akhirnya pendidikan anak ini bukan dari ibu, tapi dari HP. Kalau udah dari HP macam mana? Ajarannya itu kira-kira bagus enggak? Enggak bagus. Jadi kalau dari kecil sudah dididik dengan enggak bagus, ke depan macam mana kira-kira? Inilah terjadinya di alam semesta ini kerusakan-kerusakan, tergantung kaum ibu, karena kaum ibu itu adalah guru pertama manusia. Baik kaum ibunya, baik pula dunia. Buruk kaum ibunya, maka buruk pula dunia. Maka yang masih muda-muda ini berpikir keras ke depan. Jangan sampai kamu nggak punya karya, karena ibadahnya kamu ibu hanya mendidik anak-anaknya. Ibadahnya tadi itu. Maka ibu yang baik akan menghasilkan anak-anak yang baik. Walaupun bapaknya seorang kiai, seorang ustadz, kerusakan manusia bukan dari keturunan, tapi dari didikan. Kerusakan sifat manusia bukan dari keturunan. Contohnya begini, bapaknya perampok, kan, penjahat. Tahu-tahu perampok ini menikah dengan yaitu ustazah yang baik, ibu yang baik. Namanya ustazah kan sifatnya mendidik. Lalu anak dididik dengan baik, banyak terjadi anak-anak perampok, anak-anak penipu menjadi kiai dan menjadi ustadz dan menjadi khalifah. Itu banyak. Dan banyaknya terjadi anak-anak kiai, anak-anak tuan syekh, anak-anak ustadz yang menikah dengan perempuan yang kurang baik, perempuan yang egois, hanya dirinya sendiri, nggak mikiri masa depan anak-anaknya, nggak mikir kebaikan anaknya. Akhirnya banyak anak-anak kiai yang jadi penjahat, karena yang mendidik itu nggak bagus. Jadi bukan dari keturunan itu manusia itu baik dan buruk, tapi dari didikan, yaitu seorang ibu yang tangguh menjadi ibu alam semesta ini. Sesungguhnya Muhammad ibu sekalian alam. Maka ibu itu yaitu berasal daripada Nur Muhammad, ya. Ketika Nurullah turun ke dunia ini dengan wujud laki-laki, maka turun pula Nur Muhammad dengan wujud perempuan. Dan dari keduanya ini, ya, menurunkan yaitu nur yang terakhir, yang 5 tadi. Nur hewan, nur insan, nur ihsan, nur muslim, nur mukmin, ini berasal daripada yaitu nur malaikat, ya. Ketika turun nur malaikat di dunia ini dengan sifat anak-anak, nah, maka anak-anak itu adalah nur daripada malaikat. Jadi jelaslah penghuni dunia ini, ya,
dihuni dengan 3 orang saja, yaitu suami, istri, dan anak. Itu penghuni dunia ini. Dan diselingi dengan yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan sebagai pelengkap kehidupan. Nah, kalau di alam roh tadi Allah, Nur Muhammad, malah malaikat. Kalau di dunia suami, istri, dan anak. Itu penghuninya. Jadi kalau kita ingin selamat kembali kepada Allah sana di alam akhirat, sesungguhnya penghuni alam akhirat itu hanya 3 juga, yaitu Rasulullah, sahabat, dan umat. Maka jadilah kamu di dunia ini halifatullah, pemimpin rumah tangga yang baik, dan jadikanlah istrimu itu sahabatnya, sahabat suaminya, bukan musuh dalam selimut. Sekarang ini banyak di antara rumah tangga itu bukan sahabat tapi musuh dalam selimut. Tiap hari gaduh tapi satu selimut juga tiap malam gitu. Kalau siang gaduh, kalau malam satu selimut, namanya musuh dalam selimut. Maka jadikanlah istrimu itu sahabat-sahabat suami, dan jadikanlah anakmu itu adalah pengikut-pengikut kamu. Maka orang tua itu wajib menyahadati anaknya ketika dewasa sebagai pengikutnya, agama yang diyakininya. Karena Islam itu nggak ada keturunan, Islam itu harus bersyahadat. Jadi tanggung jawab orang tua yang mengaku Islam tadi itu mensyahadati anaknya ketika anak itu dewasa. Kalau nggak mampu orang tua menyahadatinya karena kurang kebaikannya, maka pakai wali hakim, yaitu Pak Ustadz ataupun Pak Kiai ataupun Pak Halifah yang ada di muka bumi ini, namanya wali hakim. Jadi kalau udah suami jadi khalifah, si istri jadi sahabat, si anak jadi pengikut, itulah nanti yang akan mendapatkan yaitu surga yang paling tinggi, Baitul Ma'mur. Seperti Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail. Barulah Allah turunkan rahmat ke dunia ini di dalam rumah tangganya, yaitu Baiti Hizanati. Rumah tangganya menjadi surga, bukan menjadi neraka. Kalau surga itu kata Nabi Muhammad dalam suatu hadisnya, penghuninya bidadari cantik. Kalau neraka penghuninya perempuan sihir, al-palak, ya kan? Al-palak, surat al-palak, dan sihir. Jadi kalau rumah kamu ini dihiasi dengan gambar-gambar perempuan yang cantik, pasti kaum laki-laki masuk rumah itu betah, karena rumahnya terhias dengan wajah-wajah yang menyenangkan. Tapi andai kata rumah ini dihiasi dengan perempuan yang menakutkan, perempuan seperti mak lampir, dijajarkan juga gambar yang mak jambrong, mak lampir ditempelkan di dinding sini, pasti kamu masuk rumah terkejut, kamu takut, ya kan? Udah lampunya agak serem-serem, nggak terang betul, nampak gambarnya menakutkan, takut nggak? Nah, akhirnya keluar dari rumah, lari ke tempat, yaitu tempat-tempat hiburan. Maka itu kalau dalam rumah itu jangan manyun aja, nanti jadi mak jambrong nanti gitu. Maka tersenyumlah. Maka Nabi Muhammad ngasih tahu kita dalam satu hadisnya, sesungguhnya perempuan yang soleha itu seperti hiasan, enak dipandang. Jadi ketika suami masuk rumah, melihat wajah si istrinya enak dipandang, itulah perempuan yang soleha. Tapi ketika suaminya masuk rumah, nampak istrinya itu manyun ataupun muka muram, muka menakutkan, itu akan menjadi suatu bumerang pada rumah tangganya. Akhirnya apa? Akhirnya laki-laki banyak yang cari hiburan di luar sana gara-gara kaum perempuan yang menakutkan. Karena dulu itu salah. Apa salahnya? Ketika menikah, itu yang dinikahi bukan pacarnya, tapi majikannya. Andai kata pacarnya, kekasihnya, pasti akur. Tapi kalau dinikahi majikannya, mau tak mau ya nggak akur. Oke aja udah sampai ya. Kita udah dekat masjid ini, nanti kita teruskan macam mana ya. Udah gelisah kamu ibu, kok nggak berhenti kayak udah ajan itu kan. Hati-hati begitu ya. Maka pengajian pada malam hari ini cukup sampai di sini. Kakek tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya